Selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa semangat akan mengimplementasikan filosofi konsep Ki Hajar Dewantoro. Kadang karena merasa saya ini perfeksionis, ingin segala sesuatu sesuai dengan rencana, seperti halnya tujuan pembelajaran harus tercapai sesuai dengan KKM yang sudah ditentukan sekolah. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan, di mana siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, dengan penerapan konsep Ki Hajar Dewantoro, salah satunya menuntun siswa, kodrat anak, pendidikan yang berpihak pada anak. Dari konsep filosofi tersebut, saya sebagai guru menjadi tahu dan ingin tahu serta belajar lagi dalam berproses untuk memahami setiap siswa dan setiap atmosfer kelas dengan cara memberikan beberapa metode yang sesuai dengan cara dan gaya belajar siswa, baik gaya auditori, visual, kinestetik, dan bila mana sudah mengetahui proses, metode, belajar seperti apa yang disukai siswa, maka pembelajaran akan menyenangkan dan tujuan pembelajaran tercapai. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan ialah ketika saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan berhamba pada siswa, yang bermakna pembelajaran berpusat pada anak dan bebas dari segala ikatan, yang mana saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator, membimbing siswa pada saat pembelajaran sampai dengan tercapainya tujuan belajar. Ide yang timbul saat itu membiarkan siswa bereksplorasi mandiri, memilih dan mengambil keputusan sendiri dalam bentuk praktik seni budaya sesuai dengan kemampuan dan minat bakat siswa, serta penentuan metode dan strategi belajar dengan memperhatikan gaya belajar siswa agar bisa kita bimbing dan kembangkan dari masing-masing kemampuan yang dimiliki setiap siswa. Nah, dalam ide tersebut terbentuklah kolaborasi pembelajaran praktik seni budaya dengan mata pelajaran PKK dengan metode cooperative learning dan menugaskan siswa membuat proyek ujian praktik secara kelompok yang heterogen. Dalam proyek tersebut, siswa ditugaskan untuk mementaskan ujian praktik seni budaya dengan ujian PKK, di mana acara tersebut selain tugas praktik pementasan kesenian yang menjadi ajang unjuk bakat yang dimiliki masing-masing siswa. Kolaborasi tersebut dengan proyek PKK membentuk siswa untuk berkelompok membuat stand yang menjajakan makanan dan minuman dibuat sendiri untuk dijual. Dalam kolaborasi proyek ini dapat disimpulkan bahwa siswa bisa unjuk bakat kesenian dan diapresiasi oleh siswa lain, serta diramaikan dengan beberapa stand siswa yang berwirausaha menjual makanan dan minuman, sehingga siswa yang lain bisa menikmati makanan dan minuman yang dibeli sembari menonton pentas seni. Dan siswa pun bisa belajar aktif, kreatif tanpa batas, bekerja sama dalam tugas proyek kolaborasi ujian praktek ini. Untuk mewujudkan mereka belajar yang berpihak pada siswa, belajar dengan perasaan senang dan merdeka tentunya sangat penting. Maka dari itu, ketika tatap muka harus ada pembiasaan hal-hal positif seperti memberi motivasi pada siswa, memberikan afirmasi pembelajaran, mengelola kelas dengan belajar yang menyenangkan. Akan tetapi, jika pembelajaran dilakukan daring, perbedaannya ialah ketika penyampaian materi yang kurang optimal, apalagi dalam penyampaian materi praktik seni budaya. Kita harus mencari solusi dan inovasi pembelajaran dengan menggunakan teknologi media belajar seperti Google Meet ataupun YouTube yang bisa kita manfaatkan untuk materi praktik seni budaya agar proses pembelajaran lancar dan tujuan belajar tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan testimonial selama proses persiapan sampai dengan kegiatan ujian
titik kolaborasi antara seni budaya dan juga PKK berlangsung. Baik, sebelumnya selama kegiatan proyek ini berlangsung, kami menggunakan model cooperative learning, di mana kami membuat sebuah kelompok kecil yang heterogen, baik itu perempuan ataupun laki-laki, sehingga mereka berkelompok. Dan selama proses pembelajaran kegiatan proyek tersebut, siswa mengalami beberapa perubahan tingkah laku, berupa misalnya peningkatan pembelajaran yang aktif, di mana siswa itu bisa saling memberikan gagasan-gagasan dan juga ide-ide kreatif terkait peningkatan proyek yang mereka kerjakan, sehingga proyek tersebut dapat layak, kemudian bisa ditampilkan pada saat ujian praktek seni budaya maupun PKK. Selain itu juga selama proses kegiatan berlangsung tersebut, suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa tersebut membuat siswa lebih kreatif dan juga inovatif untuk menghasilkan hasil proyek atau hasil karya yang dapat mereka banggakan atau dapat mereka tampilkan pada saat ujian praktik tersebut. Banyak sekali hal positif dari perubahan tingkah laku yang terjadi ketika pembelajaran ataupun ketika pada saat proses pembelajaran sampai dengan ujian praktik itu berlangsung. Ya, itu mungkin beberapa testimonial yang bisa saya sampaikan terkait perubahan yang terjadi setelah pembelajaran seni budaya dan juga PKK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.